Saya benerin ya maskernya. Tapi malah makin kelihatan ya. Dia malah lurus pandangannya ke Oh dia. iya, udah deh, ganti lagi. Mau di sini aja. Berarti lu belakang gue Sini deh. aja. Dia punya jimat ini lagi, Roy. Diapain sebaiknya? Ini Aduh. kayak keris ya? Keris atau apa sih? Potongan besi. Bakar. Cepat! Dari kainnya, Mas. Bukan langsung dari situnya. Dari kainnya juga. Belum kebakar. Bakar semuanya. Kalau emang niat mau ngilangin semuanya, emang harus dari diri sendiri yang membakar. Dibakar. Ini makhluk yang kamu gambar ini apa sebenarnya, Roy? Ini sebenarnya bukan makhluk dari lumpur atau apa gitu. Tapi ini makhluk siluman. Kan bentuknya macam-macam. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang putih, ada yang seperti ada rambutnya. Dan siluman ini tadi yang nguasain badannya Denny. Betul sekali. Itu udah kebakar. Setelah ini dibakar semua, makhluk ini akan pergi. Gak nempel di dia lagi. Tidak akan nempel lagi karena kan nggak punya rumahnya. Ah. Karena kan jimat-jimat itu adalah rumah bagi sang makhluk astral. Deketannya Entah itu ya. lukisan, entah itu jimat, entah itu Terlempar ke bawah, lempar ke bawah, dorong ke bawah. Oke. Udah selesai semuanya. Iya, baiklah. Ya, saya butuh madu untuk menetralisir hawa negatif dia. Madunya yang banyak ya. Kamu pernah ketemu nggak makhluk seperti ini? Apa ini makhluk yang sering ngeganggu kamu? Ya, Iya. Iya benar ya, seperti ini. seperti itu sosoknya. Iya benar berarti. Nih ya, saya jujur, saya udah meneliti beberapa menit Denny. Kalau nggak dia karakternya nggak gitu, plus nggak main dukun juga, dia pribadi yang nice loh, cepet nangkep orangnya, dan pribadi yang baik gitu sebenarnya, melayani gitu. Jadi tapi sayangnya dia main dukun. Jadi Sayangnya dia main dukun gitu loh, jadi hal betul. Kamu ada favorite color gak? Warna? Blue? Biru? Oke, that's good. Aku minta itu dong. Oh, iya. Jadi tahu kan kalau madu itu berfungsi untuk menetralisir. Dan warna ini untuk Warna biru menenangkan, calm down. bikin terlebih tenang. Tone down. Sabar ya, kendaliin dong emosinya ya. Kamu copot maskernya dulu deh. Maskernya boleh diturunin, nanti kita blur. Ini madu, ya harus murni. Jadi dari sarang-sarangnya sekalian langsung diambil. Oh gitu. Langsung diambil. Langsung diambil. Dari sarangnya digeprek gitu. Sarang madu. Ya. Sarang tawon ya. Oh iya benar. Kamu bisa mungkin merem. Ini kasih dia energi negatif justru, kasih energi positif justru ya, Roy. Iya dong. Menghilangkan yang energi negatif ya. Iya. Jadi setelah pakai apa tadi? Minyak. Darah tadi, Oh, merem ya. Gea tadi kena nggak?
sabar ya. Kenapa? Gea tadi kena tangannya. Kena jari aku sama sikut. Jari sama sikut. Iya. Kamu perlu dinetralisir nggak? Gea-nya perlu dinetralisir nggak, Roy? Kita lihat nanti tingkat Nanti dilihat keparahan. sama Roy ya, perlu dinetralisir apa enggak. Oke. Ambilin itu dong apa? Itunya, yang biru-birunya. Cek. Lagi. Oke. Ini bawa tanah kuburan dari tanah mana ya? Ini tanah ini dari dukunnya semua. Iya. Jadi setelah olesin madu, pakai masker bio. Yang bola. Cukup buat dia, Roy. Ya cukup. Saya pakai lagi maskernya. Bisa ngelihat, Mas. Apa rasanya sekarang? Lebih rileks, lebih tenang. Ice man. Mudah-mudahan dipahami ya Mas Denny. Jadi ya sekali lagi, kalau bermain-main dukun untuk membalas sakit hati, inilah konsekuensinya. Ada hal-hal yang emang nggak bisa Anda kendalikan dan justru merugikan dan memalukan. Ada yang mau disampaikan lagi, Roy? Nggak ada. Saya mau Mas Denny kan masih muda ya umurnya. Belajar apa kayak yang belum pernah dipelajari gitu. Terus kunjungi semua tempat yang belum pernah kamu kunjungin. Karena waktu nggak bakal bisa berputar kembali ke masa muda. Ketika kamu udah dewasa tapi kamu nggak pakai untuk explore semuanya. Saya rasa sayang. Sayang, umurnya lewat gitu aja. Udah lewat ya. Kamu belajar banyak bahasa, kayak berkunjung ke semua tempat, daerah, Nusantara ya, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke, Mas Denny, terima kasih Anda sudah datang ke Menembus Mata Batin. Ya, sukses untuk karirnya, kesempatan dan keinginannya. Anda belum meninggalkan studio, selamat malam. Ya, ini boleh diminum, mau dibawa. Kalau mau, nggak mau, ya udah. Cincinnya juga disita. Cincinnya disita, oke. Menyakiti orang lain karena sakit hati, sama saja menyakiti diri sendiri. Lebih baik menerima karena akan mendapatkan kebahagiaan suatu hari nanti. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menggunakan penglaris pada dagangannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rani. Gak laku gimana? Ya, saya nggak tahu lah. Yang penting saya bisa sembuh dulu dari jimat-jimat ini, pesugihan-pesugihan ini. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rani terlahir dengan tanggal lahir 14 Oktober 1995. Sosok yang sangat mudah dipengaruhi orang. Dari mata batin saya mengatakan adanya sesuatu yang disembunyikan oleh Rani. Karena ia merasa ketakutan, hal ini berkaitan dengan ia melakukan kesalahan yang mengakibatkan keluarganya celaka. Saya melihat adanya salah satu makhluk gaib yang terus mengganggu Rani. Saya akan membantu Rani memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Saya kok merasa ada... Enggak, saya nggak mau sama dia. Enggak. Jangan. Kenapa, Mbak Rani? Tunggu, Bay. Sebenarnya ada apa sih nih, Bay? Saya kok baru masuk di sini, Makanya. bau dupa, terus kayaknya saya ngerasa firasat saya kok ada kayak negativity.
Ini tadi Mbak Rani datang ke sini, sebenarnya begitu mau masuk dia kayak nahan diri nggak jadi menolak. Kenapa? Karena ditarik sama Bang Sofyan juga untuk masuk, dia ngerasa nggak nyaman untuk cerita semuanya di sini. Lah. Dia bawa air dalam kendi ini dan airnya malah sempat tumpah tadi di situ, jatuh semuanya. Dan ini adalah air ritual dari dukun buat dia mandi. Dia ini pedagang makanan untuk menggunakan ini semuanya supaya dagangannya laku. Pesugihan, dia pakai dicampur ke makanan. Dia mau berhenti semua ritual, tapi justru anaknya sakit-sakitan. Dan dari tadi Ini kendi ini buat ininya dia. untuk mandi. Ritual. Itu mandi. Dicampur, mandi. Kalau udah kosong dia balik lagi ke dukun untuk isi ulang. Gia, kau bacain deh. Saya penasaran. Jangan sentuh-sentuh. Coba baca. Yang kencang. Rani 14 10 1995. Ya, thank you ya. Jangan. Gak boleh kayak gitu. Badannya kenapa sedih? Itu nanti kalau dagangan saya nggak laku gimana? Lo kan tujuannya yang penting anaknya sembuh kan. Itu dulu yang paling penting. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau itu gitu. Ya Mbak Rani, ini kita coba untuk sembuhin ya. Ini coba duduk dulu ya. Sekali lagi, Enggak. kita coba bantu ngasih solusi kok. Ini yang dilakuin Roy, ini adalah cara untuk ngebantu Mbak Rani loh. Terserah suka atau tidak suka, inilah saya. Aku nggak menuntut semua orang suka sama saya gitu. Jadi ya udah gitu. Ini ya cara saya untuk saya investigasi, hancurin atau kasih solusi. Karena saya Roy Kiyoshi gitu. Terus gimana bisa tanggung jawab apa enggak? Ya kalau kamu mau laris ya kamu ya berbuat baik lah ya. Dan laris enggaknya itu kan tergantung amal kamu sama orang juga dan urusan kamu sama Tuhan di atas juga, bukan dari Gucci yang kayak begini lalu gini. Tapi kan itu mintanya jauh. Saya udah habis uang banyak juga. Iya, Bisa balikin itu semua apa enggak? Mbak Rani, kalau kamu udah datang sini, tahu konsekuensinya apa dong? Kalau kamu udah datang sini, konsekuensinya ya pasti udah dipikirin sebelumnya, bukan? Iya. Akan hancur, akan dimusnahin dan segala macam. Kalau kamu nggak mau itu, kamu mendingan pulang sana. Ya nggak bisa, saya pulang. Terus segendi saya sudah pecah. Air ritual tujuannya saya. datang ke sini untuk apa? Saya mau sebenarnya? sembuh, makanya tapi sembuh, dengan air itu sembuh, mau dagangan berhenti saya laris melakukan nggak? hal mistis kan? Mudah-mudahan selanjutnya Mbak Rani bisa melanjutkan dagangannya tanpa menggunakan hal mistis. Iya. Saya nggak mau kayak gitu, itu harus balik. Iya, Mbak Rani tenang dulu.